Semuanya, perkenalkan saya Firman Ricardo dari Prodi Teknik Informatika Universitas Lampung. Kali ini saya akan menyampaikan eh, teknik learning AI yang berjudul Analisis Pola Perilaku Pelanggan berdasarkan pendapatan dan skor pengeluaran menggunakan metode Cummins Clustering. Nah, di sini import library yang saya gunakan yaitu Pandas, Matplotlib, Matplot, Yellow Brick Cluster, Sklearn Cluster, dan Sklearn Matrix. Nah, di sini Sklearn Clusternya merupakan algoritma Cummins dan DBSCAN untuk clusteringnya. Nah, di sini kita masuk ke data logging, yang dimana ini untuk memuat data yang akan kita gunakan dalam project ini. Nah, di sini saya menggunakan fungsi pdret CSV untuk membaca file dataset yang kita gunakan. Kemudian itu disimpan dalam variabel df. Di sini saya menggunakan fungsi df head, yang mana dia akan menampilkan 5 data teratas dari dataset kita. Nah, kemudian di sini saya memanggil def info yang berisi informasi tentang dataset, jumlah baris, kolom, tipe data, dan jumlah nilai non-nolnya. Nah, dari hasil output def info ini, kita dapat melihat bahwa datasetnya terdiri dari 200 baris dan 5 kolom. Yang dimana eh, kolom-kolom ini terdapat customer ID sebagai ID unik setiap pelanggannya, mana dia bertipe data integer 64, kemudian terdapat gender sebagai jenis kelamin pelanggan yang bertipe data objek, lalu age yang menampilkan usia pelanggan dalam tahun yang bertipe data integer 64, kemudian annual income K dalam bentuk dolar, ini berisi pendapatan tahunan pelanggan dalam ribuan dolar yang bertipe data integer. Nah, yang kelima itu spending score-nya dari rentang 1 sampai 100 yang menunjukkan skor pengeluaran pelanggannya yang bertipe data integer. Di sini semua kolomnya memiliki nilai non-nol, artinya tidak ada missing values yang perlu ditangani, sehingga kita nggak perlu melakukan pembersihan data. Di sini saya juga memanggil fungsi dfDescribe untuk menampilkan statistik deskriptif dari data setnya dalam bentuk numerik. Mana di sini menampilkan mean, minimum 25%, 50%, 75%, dan juga nilai maksimum. Nah, kita masuk ke dalam exploratory data analysis. Nah, untuk pada IDEA ini atau visualisasi data, kita digunakan untuk membuat berbagai macam plotnya demi memahami distribusi data tersebut. Di sini kita memanggil distribusi gender dengan menampilkan dalam bentuk pie chart untuk visualisasinya. Dari hasil yang diperoleh dari fungsi plot tersebut, kita dapat melihat bahwa yang berjenis kelamin perempuan itu sebesar 56% dan laki-laki atau male sebesar 44%. Nah, berikutnya kita kelompokkan usianya ke dalam kategori untuk menghitung jumlah pelanggan di setiap kategorinya, di mana kita membaginya dari umur 18 hingga 25, kemudian 26 hingga 35, dan seterusnya. Nah, di sini tujuannya agar kita dapat menyaring data untuk memilih pelanggan dalam menentang usia tertentu, yang mana dia memiliki logika yang sama dengan pendapatan. Nah, di sini kita menyusun data plottingnya, di mana untuk X itu merupakan nilai usianya, sedangkan Y itu adalah number of customer-nya. Nah, di sini untuk membuat bar chart itu kita menggunakan fungsi plot juga, di mana di sini
saya berikan warna red, green, blue, dan blue, cyan, and yellow sebagai warna eh, yang menginisialisasi dari nilai X-nya gitu. Nah, di sini saya berikan judul yaitu Customer Entire X, kemudian label X-nya yaitu usia, dan label Y-nya number of customer. Nah, di sini ada ulangan for yang mana ini bertujuan untuk menambahkan label jumlah pelanggan di atas setiap barnya. Kemudian plot show ini untuk menampilkan bar chartnya seperti itu. Nah, dari visualisasi ini kita peroleh bahwa yang berusia 18 hingga 25 tahun ada 38 pelanggan, kemudian 26 sampai 35 tahun ada sebanyak 60 pelanggan, 36 sampai 45 tahun terdapat 36 pelanggan, dan 46 sampai 55 tahun terdapat 37 pelanggan. Nah, untuk 55 tahun ke atas, kalau kita dapat lihat bahwa total pelanggannya yaitu 29. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan pendapatan tahunan ke dalam kategori dan menghitung jumlah pelanggan di setiap kategorinya. Di sini saya sudah berikan rentang dari pendapatan tahunannya, yaitu dari 0 hingga 30.000, kemudian 31.000 hingga 60.000, dan seterusnya. Jadi juga saya panggil fungsi untuk menampilkan bar chart-nya, sehingga kita dapat tahu nilai dari pendapatan tahunan pelanggannya. Di sini variabel X-nya menampung nilai pendapatan tahunannya, sedangkan nilai Y-nya merupakan number of customer-nya. Nah, ini hasil visualisasi yang kita peroleh dari fungsi tersebut. Dapat kita peroleh bahwa pelanggan yang paling banyak yaitu berada di rentang pendapatan 60.000 hingga 90.000 dolar. Sedangkan kategori pendapatan tertinggi yaitu berada di 120.000 dolar hingga 150.000 dolar dengan jumlah pelanggan yang paling sedikit, yaitu 4. Nah, berikutnya kita masuk ke data splitting atau pemisahan data. Sini kita akan mengambil dua kolom penting yaitu annual income dan spending score-nya. Nah, data dari kedua kolom ini akan disimpan ke dalam array X untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, jadi fungsi df log ini yaitu mengambil semua baris dari kolom ketiga yaitu annual income dan keempat yaitu spending score untuk dijadikan data fitur X. Kemudian itu akan eh, ditampilkan dari fungsi print dengan mengambil data dalam format data frame dengan nama kolom yang sesuai, di mana kita memanggil kolom annual income dan spending score. Gitu. Kemudian di sini tampil annual income sama spending score-nya itu sebanyak 200 baris dengan dua kolom. Eh, Kemudian kita akan masuk ke dalam elbow method yang bertujuan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal untuk dataset kita. Di sini kita memanggil Kamin sebagai inisialisasi model Kamin tanpa parameter model. Kemudian di sini kita menginisialisasi visualizer Gilbo-nya untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Di sini saya atur bahwa nilai K-nya itu 1 dengan 10. Kemudian kita memanggil visualizer fitX yang bertujuan untuk menemukan jumlah cluster yang optimal. Lalu kita tampilkan dengan fungsi visualizer show. Berikut hasil yang diperoleh dari fungsi yang telah kita jalankan. Mana ini eh, menampilkan elbow-nya, nilai K-nya dengan skor 73.880.
Gitu. Dari hasil analisis ini ditunjukkan bahwa jumlah cluster yang optimal adalah 4 dengan nilai total within cluster sum of square-nya sebesar 73.880, yang berarti bahwa membagi data menjadi 4 cluster memberikan keseimbangan terbaik antara meminimalkan jarak di dalam clusternya dan memaksimalkan jarak antar clusternya. Nah, di sini kita masuk ke dalam blok kode cluster modelingnya, mana kita akan menggunakan Cummins clustering. Di awal kita udah memperoleh bahwa jumlah clusternya harus 4, maka kita inisialisasikan Cummins-nya itu nilai clusternya itu 4. Nah, untuk fungsi Cummins fit X ini sendiri yaitu menjalankan algoritma Cummins tersebut pada data X. Nah, lalu terdapat label yang mana ini bertujuan untuk mendapatkan label hasil clustering kita pada setiap pelanggan. Seperti itu. Lalu kita juga menjalankan fungsi analisis karakteristik clusternya dengan mendefinisikan dengan nama fungsi analyze clusters yang menampung variabel X, labels, dan K. Kemudian di dalam pendefinisian ini kita akan em, menampilkan analisis karakteristik setiap clusternya. Mana di sini kita akan mengambil data untuk cluster saat ini, kemudian menghitung rata-rata untuk setiap fitur dalam clusternya. Itu rata-rata annual income dan rata-rata spending score. Kemudian mencetaknya ke terminal. Dan hasil yang diperoleh dari fungsi blok kode tadi, kita dapat tahu bahwa di cluster satunya rata-rata annual income-nya 48,26, rata-rata spending score-nya yaitu 56,48. Begitu eh, dari cluster 2, 3, dan 4 yang memiliki nilai yang berbeda-beda juga. Nah, kita masuk ke dalam blok kode berikutnya, di mana ini berfungsi untuk memvisualisasikan hasil clustering kita. Nah, di sini visualisasinya saya menggunakan fungsi plot dengan fixed size-nya 12,8. Nah, di sini fungsi plot scatternya itu membuat scatter plot dari semua pelanggan dan diwarnai berdasarkan clusternya. Lalu terdapat plot titik centroid sebagai tanda X merah dengan kode yang sudah saya buat tuh, di mana dia menandakan bahwa markernya itu X yang menandakan itu adalah centroidnya. Nah, di sini ada for loop yang yang berfungsi untuk menambahkan label centroid pada plotnya. Nah, ini semua merupakan fungsi plot untuk menampilkan informasi-informasi yang kita ingin tampilkan berdasarkan pelatihan Cummins-nya. Nah, untuk visualisasinya itu sendiri dapat kita lihat bahwa Centroid 1 itu diwarnai dengan warna ungu, Centroid 2 yaitu warna biru atau abu-abu, Cent- Centroid 3 yaitu berwarna hijau, dan Centroid 4 yaitu berwarna kuning. Simbol X yang di silang ini merupakan titik Centroid yang sebagai inisialisasi dari Centroid tersebut. Nah, di sini Centroidnya bernilai 48,26 untuk annual income-nya dan spending score-nya 56,48. Begitu dengan Centroid lainnya. Dan jadi berdasarkan visualisasi cluster Centroid-nya ini, dapat kita peroleh bahwa eh,
bahwa kita berhasil nih untuk mengidentifikasi 4 segmen pelanggan yang berbeda di dalam mall tersebut. Mana setiap segmennya memiliki karakteristik unik, baik dari pendapatan, kebiasaan belanja, dan usianya. Nah, informasi yang kita peroleh ini sangat berharga bagi tim pemasaran untuk merancang strategi yang lebih personal dan efektif, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan pendapatan mall. Dan mungkin sampai situ saja untuk analisis menggunakan metode Cummins Clustering. Apabila ada salah dalam penyampaian saya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.